Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Iza Maharani dengan NIM 24080574151 dari kelas Manajemen 2024F. Nah, pada kali ini saya akan memperhatikan penerapan Microsoft Excel dengan tema analisis penjualan produk. Nah, untuk penugasan kali ini ialah untuk ujian tengah semester mata kuliah praktek komputer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rasyidi Faiz Akbar, SEMM. Nah, dalam video ini saya akan menggunakan 3 fungsi utama yaitu fungsi if, fungsi VLOOKUP, dan juga pembuatan grafik untuk menganalisis data penjualan setiap bulannya. Nah, masuk untuk fungsi pertama yaitu fungsi if. Langkah pertama, saya menggunakan fungsi if untuk menentukan kategori penjualan. Nah, di sini pada sheet pertama sudah tersedia data yang sudah saya buat. Nah, langkah pertama, misalnya saya memiliki data total penjualan setiap produk per bulannya seperti pada Excel yang sudah tertera. Nah, lalu saya akan masukkan rumus if untuk menentukan total penjualan setiap bulannya. Nah, berikut untuk rumusnya. Nah, rumus di atas memiliki arti jika nilai penjualan lebih dari atau sama dengan 1 juta, maka kategori penjualannya termasuk tinggi. Nah, sedangkan jika di bawah 500.000 itu termasuk kategori rendah. Nah, bisa dilihat di sini pada produk sabun mandi dengan total penjualan 1.200.000. Ini termasuk kategori penjualan tinggi dikarenakan lebih dari 1 juta. Nah, apabila saya tarik ke bawah, akan muncul semua kategori penjualannya sesuai dengan total penjualannya masing-masing. Nah, masuk untuk fungsi kedua, yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP sendiri dimaksudkan untuk menemukan data sesuai dengan kode produk yang tersedia. Nah, saya mengambil dari data sebelumnya, yaitu data total penjualan. Nah, langkah pertama yaitu saya memiliki tabel referensi yang berisikan kode produk dan juga nama produk. Nah, rumus yang akan saya gunakan yaitu rumus VLOOKUP sebagai berikut. Nah, pada contoh kali ini, saya mengambil kode produk P001 untuk menemukan nama produk apa yang tersedia pada kode tersebut. Dan pada saat dimasukkan fungsi VLOOKUP, akan muncul nama produk, yaitu sabun mandi, yang sesuai dengan kode produk yang saya masukkan pada baris B2, yaitu dengan kode produk P001 yang merupakan sabun mandi. Nah, dengan cara ini kita dapat memanggil nama produk secara otomatis tanpa harus mengetik ulang. Untuk yang terakhir yaitu pembuatan grafik atau visualisasi data. Nah, saya membuat
grafik penjualan per bulan untuk melihat tren penjualan secara visual. Untuk langkah pertama yaitu saya akan memblok semua data, yaitu lalu masuk ke insert, ketik chart, lalu 2D column chart yang bagian clustered column. Nah, selanjutnya langsung muncul grafik yang tersedia. Lalu untuk menambahkan axis X atau axis Y, kita klik bagian chart element, lalu klik axis titles. Nah, lalu secara otomatis akan muncul kedua aksis pada aksis X dan aksis Y. Nah, pada yang bawah atau aksis X kita ganti dengan bulan, dan untuk yang samping atau aksis Y kita akan ganti dengan total penjualan. Untuk judul, kita bisa gunakan judul yang sesuai dengan tema yang kita sediakan. Nah, untuk tema yang saya buat yaitu adalah tren penjualan per bulan. Nah, untuk mengganti warna chartnya sesuai keinginan masing-masing, bisa masuk ke chart style. Ini untuk style lainnya. Dan apabila ingin merubah warna diagramnya, kita klik color dan bisa sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Nah, grafik ini dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oke, baik. Sekian, dan saya memiliki kesimpulan dari ketiga fungsi tersebut. Dari hasil praktik ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi if dapat membantu mengelompokkan data penjualan menjadi kategori tertentu. Lalu, fungsi VLOOKUP dapat memudahkan pencarian data dari tabel referensi yang sudah tersedia secara otomatis tanpa harus menulis ulang. Dan yang terakhir yaitu pembuatan grafik atau visualisasi data dapat memberikan gambaran visual yang jelas tentang tren penjualan yang telah tersedia. Nah, secara keseluruhan, penerapan fungsi-fungsi ini dapat bermanfaat dalam menganalisis dan juga mengelola data penjualan secara efisien di dalam Microsoft Excel. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.